Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia, NIM 30420220006. Di sini saya akan membuat video untuk pengajuan tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Ketapang. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang dari judul ini adalah teknologi informasi memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Sistem informasi yang berbasis digital mampu menyediakan akses yang cepat, akurat, dan terintegrasi terhadap data kesehatan. Dengan adanya sistem informasi kesehatan khusus ibu dan anak ini, diharapkan pemantauan kesehatan mereka dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Sistem ini akan membantu tenaga medis dalam melakukan pemantauan, memberikan edukasi kesehatan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan. Di sini ada 6 tujuan dari sistem informasi kesehatan ibu dan anak ini, yaitu yang pertama adalah memudahkan akses data kesehatan. Akses data yang dimaksud yaitu mempermudah ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kesehatan dalam mengakses data kesehatan secara tepat dan aman. Yang kedua adalah digitalisasi data kesehatan. Mengganti metode manual yang awalnya menggunakan buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA menggantikan dengan sistem digital untuk mencatat riwayat pemeriksaan kehamilan, imunisasi, pertumbuhan anak, dan catatan medis lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Yang keempat adalah pengurangan resiko. Pengurangan resiko yang dimaksud di sini adalah mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data yang biasanya terjadi pada buku KIA manual. Yang kelima adalah kemudahan pemantauan. Kemudahan pemantauan di sini mempermudah tenaga medis dalam memantau kesehatan ibu dan anak secara real time. Dan yang terakhir adalah efisiensi waktu. Selanjutnya adalah metode. Di sini saya menggunakan pendekatan Agile Development yang memberikan tingkat keberhasilan pengembangan proyek yang lebih baik dibandingkan dengan metode desain terstruktur. Pada metode Agile Development di sini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama requirement. Requirement di sini adalah bertujuan untuk memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah sistem, yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari sumber agar mendapatkan data lengkap mengenai kebutuhan pengguna yang akan dikembangkan dalam sistem. Yang kedua adalah tahapan desain. Pada tahapan ini, saya akan merancang suatu desain yang sesuai dengan data yang telah saya peroleh dengan tujuan memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus saya kerjakan. Yang ketiga adalah development. Pada tahapan ini, saya menggunakan kode pemrogram untuk menerjemahkan rancangan dan analisis sistem ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat adalah testing. Setelah sebuah sistem berhasil saya kembangkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi dalam bentuk pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan atau sebuah kesalahan. Yang kelima adalah deployment. Tahapan ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk melakukan penyebaran terhadap aplikasi yang sudah saya kembangkan. Yang terakhir adalah review. Tahapan terakhir konsep Agile ini yaitu tahapan untuk melakukan pengecekan terhadap respon dari pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya adalah fitur. Di sini ada 6 fitur. Yang pertama, dashboard informasi kesehatan ibu dan anak. Di dalam dashboard ini menampilkan grafik ringkasan status kesehatan ibu dan anak setiap melakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah kalender kehamilan. Di sini berisi jadwal pemeriksaan, estimasi tanggal lahir, dan peringatan terkait kebutuhan nutrisi atau tes medis yang direkomendasikan. Yang ketiga adalah jadwal dan pengingat imunisasi.
Fitur ini membantu orang tua mengingatkan jadwal imunisasi anak secara otomatis, lengkap dengan deskripsi vaksin, manfaatnya, dan efek samping yang mungkin akan timbul. Pengingat imunisasi ini dapat dikirim melalui notifikasi aplikasi atau pesan singkat. Yang keempat adalah catatan dan riwayat medis. Fitur ini menyimpan riwayat medis ibu dan anak, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, rekam medis, serta rujukan yang diberikan oleh tenaga medis. Yang kelima adalah pemantauan risiko. Fitur ini dapat membantu memberikan informasi kepada bidan mengenai status ibu hamil, apakah kesehatan kandungannya memiliki risiko rendah, tinggi, atau tidak berisiko. Yang terakhir adalah catatan medis. Dengan adanya fitur ini dapat memudahkan para bidan untuk memberikan pesan atau catatan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Baiklah, selanjutnya adalah proses bisnis. Di sini ada 7 proses bisnis. Yang pertama, pengelolaan hak akses oleh admin. Pelakunya di sini adalah admin dengan aktivitas admin membuat akun dan memberikan hak akses kepada bidan, serta menyetujui atau menolak permintaan akses dari bidan baru. Admin juga mengelola peran pengguna seperti bidan, ibu hamil, ibu menyusui di sistem. Kemudian menyimpan data bidan seperti nama, email, wilayah tugas, dan kontak. Output dari aktivitas ini yaitu akun bidan terdaftar dengan hak akses yang sesuai. Yang kedua adalah input data pasien oleh bidan. Pelaku di sini adalah bidan dengan aktivitas bidan mendaftarkan data ibu hamil dan ibu menyusui seperti nama, NIK, usia, dan riwayat kesehatan. Bidan juga menambahkan informasi kesehatan ibu seperti jadwal pemeriksaan, hasil pemeriksaan, imunisasi, dan panduan menyusui, serta mengelola data anak. Outputnya adalah data pasien tersimpan di sistem dan dapat diakses oleh pengguna terkait. Yang ketiga adalah akses informasi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Pelakunya di sini adalah ibu hamil dan ibu menyusui dengan login ke sistem untuk melihat informasi kesehatan pribadi dan anak mereka. Mereka juga menerima pengingat jadwal pemeriksaan atau imunisasi, serta mengakses panduan kesehatan. Outputnya yaitu informasi kesehatan tersedia untuk ibu hamil dan ibu menyusui secara personal. Yang keempat adalah validasi dan notifikasi otomatis oleh sistem, di mana pelakunya di sini adalah sistem informasi kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Memvalidasi kelengkapan data yang diinput oleh bidan, mengirimkan notifikasi otomatis kepada ibu hamil dan ibu menyusui, serta memberikan notifikasi kepada bidan jika ada data yang belum lengkap. Nah, outputnya di sini adalah informasi tervalidasi dan notifikasi terkirim kepada pengguna. Yang kelima adalah monitoring dan logging aktivitas, di mana aktivitas ini yaitu mencatat sebuah aktivitas pengguna seperti input data oleh bidan, akses informasi oleh ibu, dan pengelolaan hak akses oleh admin. Menyediakan laporan status aktivitas serta mengirimkan notifikasi kepada admin jika ada aktivitas mencurigakan ataupun aktivitas yang gagal. Outputnya yaitu log aktivitas pengguna dan laporan status aktivitas tersedia. Yang keenam adalah audit dan analisis oleh admin dan bidan, di mana admin memantau log aktivitas pengguna untuk memastikan keamanan dan kelancaran sistem, sedangkan bidan melakukan analisis efektivitas layanan, misalnya jumlah ibu yang hadir sesuai jadwal pemeriksaan. Outputnya adalah laporan audit sistem dan analisis efektivitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem oleh tim IT. Di mana di sini tim IT memastikan konektivitas sistem dengan pengguna tetap berjalan lancar serta menangani bug atau masalah teknis yang dilaporkan oleh admin atau bidan. Outputnya yaitu sistem berjalan optimal dan sesuai kebutuhan pengguna.
Baiklah, selanjutnya adalah manfaat. Ada 3 manfaat dari sistem informasi kesehatan ibu dan anak ini. Yang pertama, mempermudah tenaga medis dalam mencatat dan memantau kesehatan pasiennya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ketapang secara digital. Yang terakhir adalah memudahkan akses informasi kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Baiklah, kemudian selanjutnya adalah pengguna sistem. Di sini ada 4 pengguna utama sistem kesehatan ibu dan anak Kabupaten Ketapang, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang itu sendiri, bidan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah pengelola sistem. Yang pertama itu Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang memiliki peran utama yaitu mengawasi dan memastikan sistem berjalan sesuai kebijakan kesehatan daerah. Yang kedua adalah admin. Peran admin di sini yaitu bertanggung jawab atas operasional teknis, mengelola hak akses pengguna, serta memastikan keamanan data pengguna. Yang ketiga adalah bidan yang memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan langsung kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah teknologi yang dikembangkan. Yang pertama ada database server yaitu MySQL. Di sini digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan untuk sistem seperti data pengguna yaitu admin, bidan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang kedua adalah API service. API service di sini menyediakan layanan untuk komunikasi antara back-end dengan front-end serta mendukung integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti WhatsApp dan Gmail untuk notifikasi. Yang ketiga adalah authentication dan authorization. Fungsi dari authentication di sini adalah memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem. Sedangkan fungsi dari authorization yaitu untuk mengatur hak akses berdasarkan peran seperti admin, bidan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang keempat yaitu notification service yaitu WhatsApp dan Gmail, di mana di sini berfungsi untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke pengguna melalui WhatsApp dan Gmail, seperti pengingat jadwal pemeriksaan atau imunisasi. Yang kelima ada front-end. Di sini front-end menggunakan HTML5, CSS, dan JavaScript untuk membentuk dashboard yang responsif untuk menampilkan data kesehatan pasien, serta merancang antarmuka yang ramah untuk pengguna, ibu hamil, ibu menyusui, serta bidan. Yang terakhir adalah back-end. Back-end di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel untuk mengelola logika sistem, memproses data, dan menyediakan API untuk front-end. Baiklah, sekian presentasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.